Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas perubahan entalpi. Kalau pada minggu yang lalu, kita menghitung perubahan entalpi berdasarkan data percobaan menggunakan kalorimeter. Sekarang, kita menghitung perubahan entalpi berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan dan hukum Hess. Perubahan entalpi berdasarkan data energi pembentukan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu perubahan entalpi. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar, simbolnya ini delta HF, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contohnya, C, grafit, ketika direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2. Melepaskan kalor 393,5 kJ. Ingat, di sini yang dibentuk CO2 harus 1 mol atau koefisiennya 1. Berikutnya adalah entalpi penguraian. Entalpi penguraian simbolnya delta H0D dari kata dissociation, yaitu perubahan entalpi pada penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contohnya CO2 diuraikan menjadi C dan O2, membutuhkan kalor 393,5 kJ. Entalpi penguraian ini kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Yang perlu diperhatikan ketika membentuk suatu senyawa, senyawa yang dibentuk ini harus 1 koefisiennya. Begitu juga ketika menguraikan suatu senyawa, senyawa yang diuraikannya juga harus 1. Karena di sini dijelaskan bahwa penguraian 1 mol atau pembentukan 1 mol. Berikutnya adalah entalpi pembakaran standar atau simbolnya delta H0C, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna dalam keadaan standar. Contohnya, ketika membakar gas metana CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O, dia akan melepaskan kalor sebanyak 802 kJ. Perhatikan tandanya negatif, karena itu melepaskan kalor. Nah, berikutnya adalah entalpi netralisasi standar. Simbolnya delta H0N. Artinya, perubahan entalpi yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam atau basa pada keadaan standar. Nah, reaksinya selalu eksoterm. Contohnya, NaOH plus HCl menjadi garam NaCl plus H2O. Delta H-nya negatif 890,4 kJ. Artinya, telah melepaskan kalor 890,4 kJ. Nah, setelah kamu memahami istilah-istilah tersebut, mari kita memahami apa itu yang dimaksud data entalpi pembentukan. Zat bereaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur-unsur itu bereaksi membentuk zat produk. Sebagai contoh, persamaan reaksi AB plus CD menjadi AD plus BC dengan koefisiennya masing-masing M, N, P, dan Q. Maka, delta H reaksinya adalah jumlah dari delta HF produk, maka delta H reaksinya adalah jumlah dari energi pembentukan produk itu yang sebelah kanan, dikurangi jumlah dari energi delta HF reaktan itu yang sebelah kiri. Atau cara menghitungnya, tinggal kamu menjumlahkan delta HF masing-masingnya. Pada produk adalah AD plus BC, masing-masing dikali dengan koefisiennya, yaitu P dan Q. Pada reaktan AB dan CD, masing-masing koefisiennya adalah M dan N, maka dikalikan M dengan N. Maka, delta H kalau ditinjau dari data energi pembentukan, delta H adalah jumlah dari delta HF produk dikurangi jumlah dari delta HF reaktan, atau
delta HF kanan dikurangi delta HF kiri. Nah, ini adalah harga delta HF dari berbagai macam senyawa. Ada yang nilainya positif dan ada yang nilainya negatif. Negatif artinya telah melepaskan kalor, sedangkan positif membutuhkan kalor. Ini semua datanya dalam kilojoule per mol. Contoh soal, tentukan delta H reaksi pembakaran C2H6 jika diketahui delta HF C2H6-nya min 84,7 kJ, delta HF CO2 min 393,5 kJ, dan delta HF H2O min 285,8 kJ. Penyelesaiannya, kamu tuliskan reaksi setaranya untuk membakar C2H6, maka kalau dibakar harus menggunakan O2, dan kalau dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Perhatikan di sini C2H6, koefisiennya harus 1, maka kamu samakan reaksinya, koefisien reaksinya tidak mengapa dalam pecahan, kecuali C2H6 ini harus 1 mol. Kemudian kamu masukkan dengan rumus yang sudah dicontohkan, maka seperti ini, dan akan mendapatkan delta H C2H6 sebesar 1559,7 kJ. Bertanda negatif, artinya telah melepaskan kalor. Nah, setelah kamu mengetahui cara menghitungnya, silakan kamu berlatih di rumah dengan soal-soal berikut. Berikutnya adalah perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess. Menurut Henry German Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal atau zat bereaksi dan keadaan akhirnya atau zat hasil reaksinya dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalan reaksinya. Kalau reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya, maka untuk delta H, misalkan ditempuh 2 jalan atau beberapa jalan, tinggal kamu menjumlahkan delta H1 tambah delta H2 dan seterusnya. Reaksi pembakaran karbon dalam suatu tahap, misalkan C plus O2 menjadi CO2, memiliki harga delta H1. Ternyata tahap satunya adalah C plus setengah O2 menjadi CO. Harganya delta H2. Dilanjutkan dengan tahap kedua, CO plus setengah O2 menjadi CO2 adalah delta H3. Maka delta H yang pertama ini bisa dihitung dengan menjumlahkan delta H2 ditambah delta H3. Karena pada keadaan awalnya C plus O2 dan pada keadaan akhirnya adalah CO2. Diagram siklus reaksi pembakaran karbon dapat dilihat seperti ini. Keadaan awal, karbon direaksikan dengan oksigen. Pada lintasan yang pertama, menghasilkan karbon dioksida. Delta H-nya adalah min 788 kJ. Keadaan awal ini bisa ditempuh dengan keadaan menggunakan 2 lintasan. Untuk lintasan yang kedua, karbon dengan oksigen akan menjadi CO plus O2 dengan data delta H negatif 222 kJ. Kemudian setelah lintasan kedua, menggunakan lintasan terakhir menjadi CO2. CO plus O2 menjadi CO2 dengan data delta H3-nya min 100 negatif 566 kJ. Diagram tingkat reaksinya dapat dijelaskan seperti ini. Ini pada keadaan awal, C plus O2 menjadi CO plus O2, delta H-nya negatif 222. Kalau dilanjutkan CO plus O2 menjadi CO2, keadaan akhirnya delta H-nya min 566 kJ. Jika ditempuh dalam satu tahap, maka diagram tingkat energinya adalah
2C plus 2O2 menjadi CO2 adalah sekitar negatif 788. Jadi, dalam diagram tingkat energi ini, kamu bisa melihat bahwa reaksi antara C plus O2 menjadi CO2 dapat ditempuh menjadi dua cara. Cara yang pertama langsung akan melepaskan energi 788. Cara kedua menggunakan dua tahap. Tahap yang pertama melepaskan 222 kJ, dilanjutkan tahap berikutnya melepaskan 566 kJ. Kalau kamu lihat di diagram ini, penjumlahan 222 dengan 566 akan sama dengan 788. Jadi, dalam reaksi kimia, menurut hukum Ahes, keadaan awal dan keadaan akhir yang sangat berpengaruh. Entah dilakukan dengan satu jalan, tidak mengapa, atau dengan dua jalan, nanti hasilnya akan sama saja. Contoh soal. Diketahui reaksi seperti ini, H2 plus O2 menjadi H2O, daya tahannya negatif 136 kilokalori. Kemudian H2 plus O2 menjadi H2O2, daya tahannya negatif 404, daya tahannya 44,8 kilokalori. Hitunglah daya tahan untuk reaksi berikut. Perhatikan keadaan awalnya adalah H2O2. Keadaan akhirnya adalah 2H2O plus O2. Kalau kita lihat reaksi pertama yang menghasilkan H2O, ini sesuai dengan yang diminta bahwa kita menghasilkan 2H2O. Maka reaksi pertama ini kita salin dengan daya tahannya negatif 136. Kemudian yang diminta di keadaan awal adalah H2O2. Sedangkan H2O2 ada di reaksi kedua, hanya terbalik. Karena terbalik, maka kita akan membaliknya dengan cara mengubah harga daya tahannya menjadi dari negatif menjadi positif. Perhatikan, selain terbalik, yang diminta adalah koefisien 2, sedangkan yang disediakan adalah koefisien 1. Maka selain dibalik juga harus dikali 2. Maka kamu tulis reaksi ini dibalik dan dikali 2. Koefisiennya dikali 2 semua, kemudian dibalik. 44,8 kali 2, 89,6, kemudian dibalik dari negatif menjadi positif. Nah, tandanya kita sudah melakukan yang benar, maka molekul yang sebelah kiri, kalau sama dengan molekul yang sebelah kanan, mesti dicoret, dihilangkan. Nah, maka hasil akhirnya sesuai dengan yang diminta. 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Perhatikan di sini O2-nya adalah 1, di sini adalah 2, menyisakan 1. Maka di sini masih tersisa 1. Kalau sudah benar seperti ini, kamu tinggal menjumlahkan. 89,6 kilokalori dikurangi 136 kilokalori. Hasilnya negatif 46,4 kilokalori. Berikutnya contoh soal kedua adalah tentukan perubahan entalpi pembentukan gas SO3 jika diketahui dua reaksi seperti ini. Penyelesaiannya dengan penjumlahan reaksi caranya sama seperti tadi. Perhatikan, di sini yang diminta adalah perubahan entalpi pembentukan gas SO3. Kalau SO3 dibentuk, artinya dibentuk dengan unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya adalah S dan 1,5 O2. Ingat, SO3-nya harus 1 koefisiennya. Caranya adalah reaksi pertama, S plus O2 menjadi SO2. Disalin. Kemudian, reaksi kedua juga disalin, harganya sama, arahnya sama. Kemudian kamu mencoret molekul yang sama di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kamu jumlahkan, hasilnya adalah S plus 1,5 O2. Dari 1 O2 tambah setengah O2 menjadi SO3. Kamu tinggal menjumlahkan ini. Hasilnya negatif 396,0 kJ.
Atau dengan cara dua, dengan diagram perubahan energi. Kalau kita lihat diagram perubahan energinya, perhatikan dari SO2 plus setengah O2 menjadi SO3, harganya DTH-nya min 99,2 kJ. Sedangkan untuk S plus 1,5 O2 menjadi SO2 plus setengah O2, harganya DTH-nya min 298,8 kJ. Maka ketika ditanyakan entalpi pembentukan SO3, S plus 1,5 O2 menjadi SO3, harganya negatif 396,0. Yaitu dengan cara menjumlahkan DTH-nya. Pada jalan yang pertama ditambah jalan yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.